Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatut tasyakkur yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan apa nih? Easy Shop ya. Easy Shop, yaitu Bapak Revi Arta Ginting dan istri. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat kepada banyak orang. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Kholis SPDI, Bapak RT, ada Pak RT, ada Bapak Ibu RT, ada Ibu RT. Ibu RT dah, kalau bapaknya nggak ada ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, meskipun dari pagi diguyur hujan, tapi insya Allah sesuai dengan doa kita. Apa bu doanya kalau hujan turun? Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini menjadi manfaat. Kita terima kasih bu, ada hujan. Di mana-mana pada kekeringan. Beli air apa? Mahal, ya. Tapi kita diturunin apa? Hujan oleh Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ini Easy Shop mengundang kita bu dalam rangka tasyakuran, karena hari ini nempatin tempat usaha baru. Kita doain usahanya tambah berkah, tambah laris manis, Tanjung Kimpul ya. Usahanya laris manis, duitnya apa? Kumpul insyaallah ya. Kenapa harus bertasyakur ibu sekalian? Syukur itu artinya terbuka. Maka kata Allah, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, kalau kamu terbuka, la azidannakum, pasti akan kami tambah. Ya, makanya orang kalau berdoa tangannya apa tuh? Terbuka. Nanti biar di Allah apa tuh? Kasih. Jangan kalau berdoa
Kadang gitu Bu, hidungnya sama mulutnya diapain? Ditutup, tangannya ditutup ya. Berdoa itu tangannya dibuka karena pertanda kita minta sama Allah. Makanya syukur itu artinya terbuka. Terbuka kalau easy shop ini bagian daripada karunia Allah. Maka kata Allah, kalau easy shop ini bersyukur, Allah tambahin. Tambah apa? Tambah nikmatnya. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Karena itu easy shop jangan berhenti. Bersyukur terus kepada Allah. Dengan apa bersyukurnya? Yang pertama, dengan meningkatkan diri lebih dekat kepada Allah. Karena Allah yang maha pemberi. Betul nggak Bu? Iya. Jadi kalau jauh sama yang maha pemberi, maka nanti bukan terbuka lagi, rezekinya diapain? Tutup. Jadi deketin yang memberi rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat, maka semakin ngucur itu rezekinya. Dengan apa mendekatkan diri? Dengan banyak sholat, dengan banyak meminta. Ya, kalau minta sama Allah, Allah nggak pernah bosen. Kalau minta sama Allah, Allah tambah seneng. Beda dengan manusia. Ibu kalau sering dipinta, gedeg nggak? Nah, gedeg ya Bu ya. Kenal gedeg? Nggak suka. Ini ada tetangga. Hari ini dia minta, Bu, punya beras nggak Bu? Bagi saya Pak Bu. Saya belum makan dari pagi. Ya, nggak punya beras. Kita bagi nggak tuh Bu? Bagi kalau kita punya. Sekali dia minta, kita bagi. Besok dia nggak punya beras, minta lagi, kita bagi. Kalau tiap hari, kira-kira bagi nggak? Mulu kapan gua makannya ya, begitu Bu ya. Jadi kalau manusia itu semakin sering diminta, semakin pelit, semakin bol kuning buntut gasir. Ya, manusia tuh. Ya, jadi kalau sering kita minta sama orang, minta lagi, orang itu gedeg, benci. Tapi beda dengan Allah. Kalau Allah semakin kita sering minta, maka Allah semakin senang. Kata Nabi apa? Malam yas'alillah yagdob alai. Kalau ada orang tidak mau minta kepada Allah, Allah benci. Tuh sebaliknya. Jadi kalau orang ada yang kagak mau minta sama Allah, nggak mau berdoa, Allah apa? Benci. Allah tambah senang. Semakin Bapak Ibu sering meminta, Allah tambah apa tuh? Senang. Tempat meminta yang paling efektif, tempat meminta yang paling bagus ketika apa? Sholat. Coba Ibu saya tanya, doa duduk di antara dua sujud, apa doanya Bu? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Paham? Ngerti itu? Ngerti? Insya Allah Bu ya. Itu doa ketika Bapak Ibu duduk di antara dua sujud. Yang pertama, Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa saya. Punya nggak dosa? Banyak banget atau banyak aja? Sepengki apa segudang? Ya. Jadi kalau pengen dosa kita dihapus oleh Allah, maka caranya dengan apa?
sholat. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, maka sering-sering sholat. Kalau tidak sholat, sholatnya jarang-jarang, kapan mau dihapus itu dosa? Nah, betul nggak? Betul nggak? Ya, kalau sering berdoa, sering sholat berarti sering menghapus dosa. Itu yang pertama, Rabbik firli. Yang kedua, warhamni, ya Allah sayangi saya, rahmati saya. Jadi kalau Allah udah sayang, Bu, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Jadi gampang, orang kalau pengen disayang Allah, gelar sedada, sholat, pasti Allah sayang. Apa yang kita pengen, apa yang kita minta, apa yang kita mau, pasti Allah beri apa? Allah kasih. Ini mah pengen doang, ngadepnya mah enggak, ya, mintanya mah enggak. Padahal dalam surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya, Bu? Beribadahlah kamu kepadaku, hanya kepadaku kamu beribadah, dan hanya kepadaku pula kamu meminta. Begitu kata Allah. Jadi mintanya hanya kepada Allah, nggak boleh minta selain Allah. Kalau ada orang mintanya ke dukun, mintanya ke Gunung Kidul, mintanya ke sumur, apa ya? Ya, nggak boleh. Maka kalau itu dilakukan, orang itu berarti udah apa tuh? Musyrik, dosa besar. Dosa besar. Allah sudah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Jadi kuncinya apa, Ibu sekalian? Ini surah Al-Fatihah, Ibu Bapak lebeg. Kenal lebeg, Bu? Apal banget. Betul nggak? Nah, itu lebeg artinya apa? Apal banget. Ya. Ibu kepaduk aja, kalau kata saya iyyaka na'budu, nyambung nggak? Nyambung. Saking apa tuh? Saking hafalnya. Dalam surah Al-Fatihah ini, Bu, meminta itu setelah ibadah. Jadi orang itu nggak pantas kerjaannya minta mulu, tapi nggak ibadah. Maka kata Allah, ibadah dulu, sembah dulu Allah, baru kamu minta. Kalau ibarat orang kerja mah, kerja dulu baru ada gaji, baru minta. Lah ini mah kerjanya belum, udah ngasbon ya, gitu ya. Jadi kata Allah gitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kerja dulu baru apa? Minta. Itu konsepnya dari siapa tuh? Dari Al-Quran. Jadi kalau besok ditukar sama kita, minta mulu, ya kerjanya apa tuh? Malas, nggak bakalan dikasih, nggak bakalan. Ya. Nah para bapak ibu sekalian, tuh warhamni yang ketiga. Oh, yang ketiga apa? Wajburni. Saya mengetes doang, lo kan kagak apal, tiap hari dipakai ya. Ya, wajburni apa katanya? Ya Allah perbaiki saya. Siapa yang sempurna, Bu? Nggak ada yang sempurna orang. Pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan, pasti punya ketidaksempurnaan. Kalau kita banyak salah, kalau kita banyak kurangnya, kata kita minta sama Allah, wajburni ya Allah perbaiki saya. Ya, yang tahu siapa yang punya kekurangan, diri kita masing-masing. Ya Allah saya kurang sholatnya, ya Allah saya kurang puasanya, ya Allah saya kurang ibadahnya, ya Allah saya kurang berbaginya, ya Allah saya kurang ramah sama saudara sama tetangga, ya Allah saya tidak baik sama saudara sama tetangga. Ada nggak begitu, Bu? Makanya doa kita wajburni, ya Allah perbaiki saya.
Jadi kita minta kepada Allah kalau ada sifat-sifat jelek dalam diri kita minta diapain? Diperbaiki. Bu, ibu kalau doa mintanya apa? Kaya, bu ya, betul nggak? Betul nggak? Rezekinya apa? Banyak. Kayaknya kaya apa? Kayak orang-orangan apa kayak rezeki ya? Sekali-kali ibu bapak ketika berdoa minta, ya Allah buang sifat-sifat jelek saya. Setiap orang kan pasti punya sifat jelek. Nih mulutnya kagak ngaso-ngaso ngomongin orang, sergap banget ya bu ya. Terus tukang nenangga muter. Ada yang tukang ngutang mulu, ngutang ya, warung ono ngutang, warung ini ngutang, oh ya. Kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan sifat jelek saya, buang sifat jelek saya. Jangan sampai ada saudara tetangga yang tidak suka sama saya karena saya punya sifat jelek. Tuh bu, jadi sekali-kali berdoa minta dijauhkan, dibuang sifat-sifat apa? Jelek. Punya nggak bu sifat jeleknya? Anda baik, nama manusia mah nggak ada yang sempurna. Wajbur nih, perbaiki ya Allah sifat-sifat jelek saya. Terus habis itu apa? Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Tuh, makanya kalau easy shop pengen Allah angkat derajatnya, jangan tinggalin apa tuh? Sholat. Karena di dalamnya ada warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Jadi kalau Allah yang udah ngangkat bu, orang lain mau diturunin nggak bakalan bisa. Ya, kita kemarin nyoblos caleg, nyoblos presiden, kalau udah Allah angkat, mau nyogok 50.000, 100.000 juga nggak bakalan naik. Kemarin disogok nggak bu? Nah, kagak sekali. Ya. Jadi siapa kemarin yang nerima uang sogokan? Kira-kira uang sogokan itu haram apa halam? Hah? Halam. Bukan halal, bukan. Halam ya. Jadi uang sogokan itu bu, hukumnya haram. Kalau dimakan tumbuh daging kita dari hasil yang haram, kata Nabi fannaru aula, maka neraka tempatnya yang lebih utama. Maka easy shop ini harus hati-hati dengan yang haram-haram ya. Kalau ada usaha apapun bu, usaha apapun, kalau ada yang haram masuk ke dalamnya, maka kata Nabi fannaru aula, neraka lebih utama tempatnya. Na'udzubillah. Ayo dah, yang kemarin nerima 50.000 sama 100.000. Ya, no kan? Ya. Yang parahnya lagi bu, udah diterima 100.000, orangnya kagak disodok. Kebangetan itu dosanya tuh. Dosanya apa tuh namanya? Kuadrat ya. Kuadrat tuh dosanya ya. Habis caleg dipretelin mulu ya. Kagak punya rokok ke caleg, mau makan ke caleg ya. Untung saya kagak nyalek bu, alhamdulillah dah ya. Dulu pesan ke Nur Ali apa? Pakai Nur Ali pesannya ya. Kalau gua jadi bupati, paling lu hormat sama gua katanya 5 tahun. Setelah itu lu katanya kagak pada hormat sama gua, mendingan gua jadi kiai aja, hormatnya sepanjang apa? Panjang masa, bu ya. Ada nyalek sih, lu nyalek bu. Bu RT, mana Bu RT? Ya, Bu RT mana megang amplop apa setumpukan? Amplop doang, isinya nggak ada. Tuh apa? Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Apalagi bu? Habis warfa'ni, warzukni. Nah ini poin titiknya tuh. Ya Allah berikan saya rezeki. Jadi kalau rezekinya pengen banyak, sering-sering sholat. Makanya ada sholat sunat hajat. Nih, easy shop ya. Nanti bisa program setiap malam Jumat ada sholat tasbih.
ada sholat hajat. Hajat itu kebutuhan. Yang namanya kita pasti banyak kebutuhan, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kagak butuh Allah? Maka ada sholat hajat. Ya. Warzuqni, ya Allah berikan saya rezeki banyak. Jadi mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lanjut apa udah nih? Udah. Warzuqni. Nih, jadi sekarang udah saya kasih tahu satu kata. Besok kalau pas giliran sholat, lempengan itu Bu, ingetin artinya satu-satu. Warzuq, tadi pertama bau Rabbik firli, minta apa? Rabbik firli artinya apa? Minta ampun. Kemudian warhamni, minta sayang Allah. Wajburni, minta, ya lupa dah. Minta diperbaiki. Ya, terus warfa'ni, minta diangkat. Warzuqni, minta rezeki. Yang selanjutnya wahdini, ya Allah kasih saya petunjuk. Petunjuk itu Bu, ibarat kita keder jalan, diarahin tuh sama Google Map. Saya kemarin tuh kayak Google Map. Iya. Nah, karena petunjuknya Google Map. Nah, tapi kalau petunjuknya Allah, nggak bakalan salah. Kalau petunjuknya Google Map, 100 meter belok kiri, 50 meter belok kanan, Anda sudah nyampe lokasi depan rumah janda. Begitu katanya Bu. Ya, itu Google Map sekarang begitu Bu. Tahu dia itu Google Map ada apa? Ada janda, makanya berhenti tuh mapnya di situ. Jadi kalau petunjuknya Allah Bu, nggak bakalan salah, nggak bakalan keder. Makanya kita minta hidayah sama Allah. Dan hidayah itu selalu dipinta. Jangan ibu nggak pernah minta hidayah, karena orang itu selalu gelap Bu, gelap. Ya, makanya dalam surah Fatihah setelah ihdinas setelah iyyaka na'budu apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus nah ihdina itu artinya ya Allah berikan saya hidayah siratal mustaqim, kasih saya ya Allah hidayah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka saya bilang tadi Easy Shop nanti punya program apa? Sholat, ya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat Bu ya. Kenapa suruh sholat taubat Bu? Karena setiap orang pasti punya kesalahan. Kalau hari ini dia bertaubat dan hari ini Israel datang, maka dia apa? Maka dia sudah bersih dari segala dosa. Kemarin hari Rebo saya syuting tapping di TVRI untuk kajian Ramadan. Nanti ibu bisa lihat jam 4:30 sampai jam 6 ya, tanggal 10 Ramadan ada di TVRI. Salah satu jamaahnya nanya, Pak Ustadz, saya pengen bertaubat tapi saya malu sama Allah karena begitu besarnya dosa saya. Dosa saya pertama, saya pacaran akhirnya sampai hamil. Dosa nggak tuh Bu? Dosa nggak Bu? Nah, kira-kira kalau anaknya berbuat dosa, pacaran sampai hamil, emak bapaknya dapat dosa nggak? Ya, maka ibu kalau punya anak perempuan jam 9, jam 10 bulan juga pulang, buru-buru cari. Jangan sampai pergi sendiri pulang bertiga. Paham Bu? Pergi sendiri pulang bertiga. Terus udah hamil di luar nikah, anak yang dalam kandungan saya gugurkan, saya bunuh. Pertanyaan saya, apakah taubat saya diterima? Apakah saya diampuni dosa-dosa saya? Tuh Bu, pertanyaannya tuh. Kira-kira diterima ke taubatnya Bu? Pengen tahu jawabannya? Tunggu tanggal 10 Ramadan. Ya, iya, lah biar kagak penasaran, ya kan? Biar niat saya tadi TV, ya.
tanggal 10 Ramadan jam setengah 5 sampai jam 6 pagi. TPRI ya, nama acaranya Serambi Islami. Saya biasa ngisi di situ ya. Kalau di TV One itu di acara Assalamualaikum, subuh juga jam 4 sampai jam 5 ya. Kalau pengen lihat sehari-hari tinggal buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Makanya hari ini di shoot biar ibu pada masuk ya kan. Klik apa bu? Nur Anwar Amin. Nah, itu nama saya ya. Nyampe mana tadi bu? Wah Dini. Terus wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Tuh, dengan sholat kita minta sehat sama Allah. Jadi yang memberikan sehat kita Allah, bukan yang lain. Kalau kata Allah sehat ya, maka untuk supaya kita sehat, sering-seringlah deketin Allah. Nabi bu, orang yang tidak punya dosa, orang yang tidak pernah berbuat maksiat, dijamin oleh Allah masuk surga. Sholatnya begitu rajin sampai kakinya pada bengkak. Aisyah istrinya bilang apa? Ya Rasulullah, engkau orang udah dijamin masuk surga, masih sholat apa kayak gitu? Kata Nabi, saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur dikasih hidup, bersyukur dikasih sehat, bersyukur dikasih bisa rezeki, bersyukur bisa duduk di tempat ini. Ini ibu bapak nggak mungkin kemari kalau nggak sehat, betul nggak? Ini kepala pusing banget ya, kaki nud-nudan, kolesterol masuk urat, lagi joprak di kasur. Ada undangan dari Easy Shop, kira-kira datang kagak? Kagak. Nah ini karena sehat, dan sehat itu dari Allah, akhirnya bisa datang kemari. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat bu ya, panjang rezekinya. Masya Allah, itu doa yang tiap hari diminta itu ya, panjang umur, rezekinya apa. Terus yang terakhir apa? Wa'afini wa'fu anni, ya Allah maafkan segala kesalahan saya. Jadi yang memaafkan kita Allah subhanahu wa ta'ala, biar nanti kita balik menghadap Allah bersih, tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan Allah maafkan sehingga kita masuk dalam surganya gampang. Alhamdulillah. Jadi rasa bersyukur ya, ini kita temanya bersyukur. Jadi Easy Shop kalau pengen ditambah nikmatnya, maka banyak-banyak bersyukur. Salah satu cara bersyukur, deketin siapa? Allah. Dengan apa? Sholat. Tapi kalau sebaliknya, nih kata Allah, wa in kafartum, kalau kamu kufur artinya apa bu? Tertutup. Kebalikan dari syukur. Kalau syukur artinya terbuka, kalau kufur artinya tertutup. Ama duit rezeki, nah, nutup namanya nih, pelit. Makanya bagus nih, Easy Shop ada program apa tuh? Berbagi. Sama dengan tagline saya, berbagi cahaya di atas cahaya. Nah, gitu kan? Jadi jangan kufur, jangan ditutup. Kalau ditutup maka dia berhenti. Ya, besok kalau ada rezeki berlimpah, bagi-bagi. Nah, semakin sering dibagi, maka dia semakin terbuka pintu rezekinya. Tuh, satu tentang syukur. Yang kedua, tadi dibacaan Ratibul Haddad ya bu ya. Tadi bener bu bacaan Ratibul Haddad? Iya. Kenapa dibacaan Ratibul Haddad ibu sekalian? Karena di dalam teks Ratibul Haddad ada kalimat Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Apa katanya? Dengan bismillah la yadurru,
Kamu tidak ada malapetaka, tidak ada kesulitan, tidak ada mudarat, baik dari bumi maupun dari langit. Makanya Al-Maghfurlah pakai jurung ali bu ya, kalau nempatin rumah baru dibaca Ratibul Haddad. Kalau orang mau bepergian jauh dibacaan pada Ratibul Haddad. Mau haji, mau umroh, mau belajar jauh bu ya, bacain Ratibul Haddad, disebut Walimatus Safah. Kenapa bu? Karena dengan bismillah la yadurru, tidak akan ada mudarat, nggak ada malapetaka, nggak ada, baik dari bumi ini, dari tanah maupun dari langit. Yang Allah turunkan dari langit menjadi berkah, yang Allah keluarkan dari bumi menjadi apa? Berkah. Kalau tidak berkah kayak kasus lumpur Lapindo tuh, keluar dari bumi malah menjadi mudarat, malapetaka, na'udzubillah. Maka pelajarannya, awali segala sesuatu dengan bismillah ya, bismillah. Ibu mau makan suruh baca bismillah. Mau tidur, kalau mau begitu melaki bismillah, enggak lupa lagi bu ya, udah suruh bismillah. Karena dengan bismillah berarti dicatat nilai ibadah. Ibu makan bolu tuh main caplok kagak bismillah, nggak ada ibadahnya. Pakai jilbab, pakai bismillah, maka bernilai ibadah. Sampai masuk WC pun suruh baca doa, biar dia punya nilai ibadah. Ya, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah la yadurru, tidak ada malapetaka, baik dari langit maupun dari bumi. Insya Allah mudah-mudahan bu ya. Apalagi ada ratibnya juga, ada maulidnya juga, sholawat ya kepada Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Sya'ban, bulannya sholawat, karena ayat perintah sholawat diturunkan di bulan Sya'ban. Ramadan berapa hari lagi bu? Ramadan berapa hari lagi? 10. Utang puasa Ramadan tahun lalu udah dibayar. Nah, alhamdulillah ya. Kalau sampai Ramadan nyampe, utang puasa tahun lalu belum dibayar, kapan bayarnya lagi? Bulan Syawal. Nyampe nggak umur kita sampai bulan Syawal? Nah, belum tentu. Jadi kalau ada orang utang Ramadan tahun lalu belum juga diganti, udah nyampe tahun Ramadan yang baru, orang ini punya dua kewajiban. Satu, wajib mengqadha puasa utang. Kedua, nambah kafarah, nambah fidyah. Jadi dua double tuh, puasa juga, fidyah juga. Maka mumpung masih 10 hari, dicek-cek di rumah, kira-kira gue masih punya utang nggak puasa ya. Jadi utang kepada Allah lebih diutamakan, karena belum tentu bu, kita jangankan sampai Idul Fitri, besok aja belum tentu masih hidup ya. Kemarin tetangga saya lagi tiduran, palanya pusing, gue tiduran katanya. Tiduran dia, ngorok. Kata anaknya, lah mak tidur ngorok, kata emak gitu. Agak taunya tuh udah diambil sama Israel bu, ruhnya digoyang-goyang, kakinya udah agak bangun. Ngoroknya karena diambil ruh. Coba bayangin tuh bu, gampang sekarang orang Israel keliling baik tiap hari sih, muter rumah ini muter. Kira-kira besok mau di rumah siapa nih ya, mampir. Jangan sampai ketika Israel datang ternyata kita masih punya utang, baik utang puasa maupun utang sholat, apalagi utang sama tetangga ya. Jangan sampai bu. Makanya sebelum Ramadan sampai, udah saling memaafkan ya, saling minta maaf, biar besok Ramadan jalaninnya enteng.
Karena sudah tidak punya salah antara saudara manusia sama manusia. Ya, jangan sampai ada orang begini, Bu. Gua benci banget sama dia, sampai mati tuh gua gedek sama dia, gua bawa, pokoknya gua tuntut dia di akhirat. Emangnya bisa nuntut orang di akhirat, Bu? Belum tentu nasibnya di akhirat dia lebih buruk ya. Nah, ini jangan sampai. Pokoknya kita punya sakit hati, dendam sama orang, buang jauh-jauh. Insya Allah orang yang kayak gitu akan disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, udah gitu aja, Bu ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, Bu. Niatin khusus buat istighfar, biar Allah kasih keberkahan, Allah kasih manfaat yang besar. Para karyawannya, pimpinannya, semuanya sehat walafiat, seger buger, syukur-syukur ya bisa mengumrohkan gratis, Bu ya. Main umroh gratis, Bu. Enakan umroh gratis apa enakan umroh bayar? Nah, nggak ada pahalanya, gratis mah, Bu. Ya, jadi pahalanya buat yang bayarin. Ya, maka mendingan apa? Mendingan bayar. Mau yang murah apa yang mahal? Hah? Kalau yang murah gampang, ada 3 juta. Mau pergi umrah 3 juta, tapi titelnya almarhum. Di badal umrah itu mah ya. Nah, kalau yang hidup mahal, mau yang mahal atau yang murah? Nah, mahal, bismillah mahal. Ya, jangan sampai badalnya apa? Umrohnya almarhum. Ya, di badal umroh. Jadi lebih murah tuh. Apalagi kalau badal umrohnya Ramadan, Bu. Ya, enak tuh, pahalanya gede. Haji bersama Nabi. Kita bacaan Fatihah, semuanya berkah, semuanya bisa ke Mekah, semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf tadi jujur saya kemarin, Bu, mata saya ngantuk banget. Karena malamnya tiap malam ngayap ngomong nih, leher udah sakit leher. Ya kan? Pas ketemu ibu-ibu seger dah. Ya, insya Allah ya. Ini namanya pertemuan yang membawa berkah. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.